Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mau mengorbankan dirimu bagi kami, supaya kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sebagai jemaat Tuhan, rindu Tuhan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada pemain musik dan teman-teman yang sudah melayani. Kiranya firman Tuhan kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Minggu ketiga ini ya Bapak Ibu ya, tidak terasa minggu ini sudah minggu yang ketiga. Hari ini saya membawa kita merenungkan sebuah firman Tuhan tertanam dalam hadirat Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu 12, di ayat 13 kita baca bersama-sama. Saya membacakannya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiam di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tiga dua ya. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus tertanam. Saya mau ingatkan begini loh Bapak Ibu ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, sesungguhnya bukan gereja yang jatuh di dalam dosa. Artinya bukan belum ada agama pada zaman itu. Tapi yang jatuh di dalam dosa itu adalah manusia. Sehingga putus hubungannya dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya mengingatkan kita. Mari kita tertanam di dalam hadirat Tuhan. Karena ketika Adam dan Hawa ada di dalam hadirat Tuhan, tidak ada sakit penyakit di sana, tidak ada malapetaka di sana yang mereka hadapi, tidak ada kematian yang mereka hadapi. Bahkan Tuhan bisa bertemu dengan mereka secara fisik. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka dibuang dari hadirat Allah. Itulah sebabnya ada pemisah antara Allah dengan manusia, karena Adam dan Hawa. Itulah sebabnya Kristus datang. Kalau kita membaca di dalam surat Korintus, satu orang yang berbuat dosa, seisi dunia berbuat dosa. Tapi satu orang yang menyelamatkan adalah Kristus, maka seisi dunia diselamatkan. Tapi ini yang dipakai orang. Berarti ketika Tuhan itu datang, dia selamatkan manusia. Kalau saya masuk neraka, Tuhan gagal. Enggak, karena ada percaya di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya firman ini mengingatkan kepada kita. Mazmur pasal 84 ini mengingatkan kepada kita. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini sebuah nyanyian yang disampaikan oleh peziarah. Mereka berkata lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada di tempat-tempat yang lain. Mari kita belajar firman ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tertanam dalam hadirat Tuhan dimulai ketika kita mengambil sikap untuk selalu taat. Selalu taat kepada Tuhan. Sakit memang ketaatan itu, tapi lebih sakit lagi kalau kita tidak taat. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Ketika kita sekolah dulu, kalau guru bilang kerjakan tugas, kalau kita nggak kerjakan kira-kira apa? Kira-kira apa yang terjadi? Kita pasti dimarahin. Tapi kalau kita kerjakan sekalipun salah, pasti dibetulin oleh guru. Maka ketaatan itu perlu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sikap kita, kapan kita tertanam di dalam hadirat Tuhan? Ketika kita memilih taat.
di saat orang lain tidak taat, kita menunjukkan aku harus taat kepada Tuhan. Karena masuk surga tidak berjamaah. Masuk surga itu pribadi. Ingat ya Bapak Ibu ya. Masuk surga itu tidak berjamaah, tapi masuk surga itu pribadi. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan sebuah hubungan pribadi antara saya dengan dia. Dan diwujudkan di dalam setiap ibadah-ibadah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Taat, sikap untuk selalu taat kepada Tuhan dan selalu merindukan firman-Nya. Alkitab berkata begini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya firman itulah yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu. Tapi kemarin Pak Didi, nggak tahu kalau Pak Didi atau siapa yang buat status itu. Yang penting Pak Didi namanya di HP saya. Bukan orang yang berseru-seru kepada aku yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi ingat, melainkan mereka yang melakukan kehendak Dia. Ada beda di sini Bapak Ibu. Melakukan kehendak dan berseru. Ada banyak kita hanya bisa berseru, bernyanyi. Saya mau bilang begini, orang gila bisa nyanyi enggak? Sorry, orang yang kurang waras bisa nyanyi enggak? Nyanyi dia sembarang, ya kan? Itulah sebabnya kita harus bisa membedakan mana ketika kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, di mana juga kita menyanyikan asal-asalan. Ya kan? Itulah sebabnya marilah kita ubah sikap hati kita datang kepada Tuhan. Saya juga berjuang, Bapak Ibu juga berjuang. Hidup ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi hidup ini. Maka dari itu gunakanlah sebaik mungkin untuk membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Hidup ini sementara. Ada yang kelihatan hari ini segar, tiba-tiba besok ke rumah sakit. Betul ya? Ada yang kelihatan hari ini masih badannya kekar, tapi 5 bulan kemudian tambah kurus. Itulah sebabnya kita perlu menyadari Tuhan mengurung kita dalam waktu. Tuhan memberikan kita waktu 70 tahun itu pun kita sering kali menyakiti Tuhan. Apalagi kalau kita nggak mati ya. Kematian itu akibat dosa loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika di dalam perjanjian lama. Tapi Tuhan mengubah itu menjadikan kita mempunyai kehidupan kelak nanti. Membangun relasi. Relasi ini tidak pernah terbangun kalau tidak ada komunikasi. Kalau tidak ada kedekatan kita dengan Tuhan, relasi itu tidak pernah terbangun Bapak Ibu dikasih itu. Itulah sebabnya mari kita belajar tertanam di dalam hadirat Tuhan. Firman Allah berkata demikian. Mari kita baca firman. Saya membaca Mazmur 92 ayat 13, Bapak Ibu membaca Mazmur 27 ayat 4. Saya membaca 92 ayat 13. Mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Silakan. Ya, perhatikan baik-baik. Ini Daud ini. Ini adalah Daud yang mengungkapkannya. Daud itu adalah seorang yang suka bermazmur. Tahu bermazmur ya Bapak Ibu? Bernyanyi. Jadi Daud itu adalah seorang pemain kecapi yang hebat. Sehingga ketika dia mainkan musik, setan pun lari daripada Saul. Artinya Daud itu mempunyai keahlian yang berbeda. Dia multi talent. Dia jadi gembala oke, dia jadi pemain musik oke, dia juga menjadi seorang penyanyi oke. Itulah sebabnya Mazmur itu kalau Bapak Ibu membaca, sebenarnya itu disampaikan Daud dalam bentuk syair atau puisi. Jadi Daud ini adalah seorang yang mengarang puisi. Tapi perhatikan dia berkata demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan apa? Kemurahan Tuhan dan menikmati bait. Orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan hanya orang-orang yang tertanam dalam hadirat Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan kalau kita tidak pernah tertanam dalam hadirat Tuhan. Daud bisa menyaksikan itu. Apakah hidupnya Daud enak-enak saja? Tidak Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Daud itu dikejar-kejar oleh papa mertuanya, mau dibunuh, lari ke gua sana sini. Dia kalau kita baca pemazmur, Daud pura-pura gila. Coba bayangkan, Daud itu pura-pura gila. Tidak ada kan jemaat di sini, aku mau pura-pura gila.
Tapi Daud pernah alami hal itu. Apakah Tuhan tidak ada di pihak dia? Ada Bapak Ibu. Tapi semua dilewati oleh Daud itu. Supaya dia menjadi orang yang kokoh. Dia katakan, supaya aku bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Ada beberapa ciri orang yang tertanam dalam hadirat Tuhan. Mari kita belajar ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya cuma hanya mengajarkan kepada Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Yang pertama adalah ada kerinduan kepada Allah. Orang yang rindu kepada Tuhan atau yang tertanam, yang mempunyai relasi yang baik, dia selalu rindu pasti ketemu dengan Tuhan. Adakah pasangan suami istri tidak merindukan suaminya? Gak mungkin gak. Gak mungkin gak. Pasti merindukan. Meskipun tidak diungkapkan. Tapi rasa rindu itu pasti ada. Bukankah kita ini dicatat oleh Alkitab, kita adalah mempelai perempuan dan dia adalah mempelai laki-laki. Artinya begini, kalau kita mau bertemu dengan mempelai laki-laki itu, kita bisa enggak? Ada enggak pernikahan yang perempuannya tidak pernah enggak pakai baju pengantin? Enggak ada kan? Pasti dia rawat, dia pakai make up supaya dia bisa, supaya calon suaminya bisa tertarik. Nah, hubungan kita dengan Tuhan hampir ibarat sedemikian Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita harus mempunyai kerinduan. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 2 dan 3. Saya membaca yang kedua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Silakan. Pemazmur menggambarkan kerinduannya kepada Allah. Dia berkata, betapa disenangi tempat kediaman. Artinya bagi pemazmur, kediaman Tuhan itu adalah tempat yang paling senang. Dia paling sukai. Itulah sebabnya pemazmur ini berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena apa? Merindukan pelataran. Jiwa pemazmur, tahu jiwa ya? Kita semua mempunyai jiwa. Jiwa pemazmur itu hancur karena merindukan Tuhan. Makanya selalu kita baca kalau kita melihat mazmur-mazmur Daud, dia selalu begini. Jiwaku mengapa engkau tertekan? Pujilah Tuhan. Jadi ketika jiwa kita tertekan, pujilah Tuhan. Supaya jiwa kita itu mendapatkan kekuatan yang baru. Bukan semakin jiwa kita tekan. Akhirnya kita tidak punya semangat yang baru. Semangat itu bisa mengalahkan masalah kita Bapak Ibu yang dikasih itu. Pemazmur berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-Mu. Hatiku dan dagingku apa? Bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. 3 unsur manusia. Ada jiwa, roh, dan daging. 3 hal ini, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh pemazmur. Ketika dia ada kerinduan kepada Allah, dia mempersembahkan 3 hal ini. Yang pertama, dia jiwanya hancur karena merindukan Tuhan. Yang kedua, dia berkata, hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Bapak Ibu, kita aja bisa munafik. Kita nyanyi lagu-lagu gereja, tapi sebenarnya hati kita nggak pernah melekat tuh kepada Tuhan. Nanti baca dalam Yohanes 15 ya. Kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Artinya pokok, biasanya pokok itu suplai apa? Keranting. Dia suplai vitamin. Kalau pokoknya tidak bagus, maka dipastikan ranting itu juga tidak akan hidup. Tidak menghasilkan buah. Kalau kita melekat pada pokok yang benar, percayalah kita menghasilkan buah Bapak Ibu yang dikasih itu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Apakah hari ini hati kita melekat kepada Tuhan? Bersorak-sorai kepada Tuhan? Itu yang menjadi pergumulan kita. Kita jawab pribadi lepas pribadi. Yang kedua, orang yang tertanam di dalam hadirat Tuhan,
dia pasti akan merasa kebahagiaan. Bahagia itu tidak bisa dibeli. Betul ya Bapak Ibu ya? Bahagia itu tidak bisa dibeli. Dan bahagia itu juga tidak bisa diberikan oleh orang. Tidak ada kebahagiaan yang bisa diberikan oleh orang. Enggak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahagia itu, coba lihat firman Tuhan ini. Mazmur pasal 84 ayat 5. Saya membaca ayat 5, Bapak Ibu ayat 6. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji engkau. Ayat 6, silakan. Berbahagia di sini Alkitab mencatat adalah orang yang terus apa? Memuji Tuhan. Kalau kita tertanam dalam hadirat Tuhan, saya percaya kita suka memuji Tuhan. Jangan suka memuji diri sendiri. Tapi terkadang kita memuji diri sendiri. Semakin kita kenal diri kita sebenarnya, semakin sedikit kita menjadi orang lain. Perhatikan ayat ini. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji engkau. Orang yang berbahagia adalah orang yang berdiam di rumah Tuhan. Kenapa? Dia mendapatkan kekuatan baru. Itulah sebabnya jangan bosan-bosan untuk memuji Tuhan. Ya Bapak Ibu, ada kekuatan baru ketika kita memuji Tuhan. Ada sukacita yang baru ketika kita memuji Tuhan. Ada kemenangan yang baru ketika kita memuji Tuhan. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini artinya pemazmur itu mereka mencari bait Allah. Mereka merindukan, karena zaman dahulu, zaman perjanjian lama, hanya satu bait Allah. Berada di mana? Di Yerusalem. Jadi pemazmur ini dia menulis ini karena dia pengen rindu banget berada di bait Allah. Berbeda sekarang. Kalau sekarang kan gereja ada di mana-mana ya kan? Tapi kita itu tidak pernah terlalu rindu. Biar aja lah. Ini yang menjadi masalah. Tapi pemazmur ini dia mempunyai kerinduan. Dia membayar harga untuk bisa berada di bait Allah, Bapak Ibu yang dikasihi itu. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita ini orang yang suka memuji Tuhan atau tidak? Atau kita sudah merasa puas dengan, oh hari ini saya sehat, hari ini saya bisa makan, hari ini saya bisa kerja, sudah cukup bagi saya. Tapi ingat saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam pekerjaan pun kita tidak pernah bahagia tuh. Terkadang kita punya uang juga tidak pernah bahagia, ada sesuatu yang hilang. Mari ketika kita tertanam, kita pasti akan merasa bahagia. Karena apa? Karena kita bertemu dengan kekasih kita. Adakah pemuda di sini? Karena di sebelah sini pemuda ada yang sudah punya pacar? Ada Pak? Kalau ditelepon kira-kira bahagia enggak? Bahagia dong, ditelepon, ya kan? Jadi bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan. Maka kita bisa membangun relasi juga dengan orang lain. Yang ketiga, orang yang tertanam di dalam hadirat Tuhan. Maka yang ketiga adalah apa? Ada kekuatan yang baru. Perhatikan ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat 7 saya baca. Apabila melintasi lembah bakang, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Silakan ayat 8. Artinya ketika mereka tertanam di dalam Tuhan, mereka mempunyai kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru yang mereka dapat. Perhatikan ayat yang ke-7. Di sana ada permasalahan mereka. Tapi mereka menganggapnya apa? Di dalam permasalahan itu terselubung apa? Berkat. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tapi terkadang Tuhan tidak campur tangan dalam masalah kita. Karena kita berjuang untuk menyelesaikannya sendiri. Tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kita sebenarnya.
kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan. Itu baik Bapak Ibu. Kalau orang tidak punya masalah, siapa itu? Orang mati pun punya masalah Bapak Ibu. Dia udah mati, kalau nggak dikubur gitu kan, masalah juga. Apalagi kita yang hidup, pasti memiliki masalah. Tapi ingat baik-baik, di dalam itu dia menyelubungi apa? Dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di mana? Di Syok. Orang yang tertanam. Harusnya kekuatan kita itu semakin hari semakin baru. Semakin kuat kita di dalam iman. Bukan semakin hari kita semakin kendor. Bukan semakin hari kita semakin tidak bergairah untuk menyembah Tuhan. Bukan semakin hari kita semakin menjauh daripada Tuhan. Karena pergumulan hidup. Jangan jadikan sebuah alasan pergumulan hidup untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi jadikanlah itu sebagai motivasimu. Bahwa saya percaya dengan masalah yang kuhadapi, aku datang di bawah kaki Yesus. Tuhan memberikan jalan keluar. Itu Bapak Ibu. Jangan sampai karena kita punya masalah hidup, kita menjauh. Semakin kita menjauh dari Tuhan, sebenarnya hidup kita semakin hancur Bapak Ibu. Iya, semakin kita jauh. Hidup kita makin hancur, makin berantakan, makin tidak ada arah, makin tidak punya pengharapan. Karena apa? Kita menjauh dari pokok. Kita menjauh dari pokok Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan aku sudah berdoa puluhan tahun. Aku berdoa 5 tahun. Aku berdoa sudah 10 tahun. Aku meminta kesembuhan. Aku meminta pekerjaan yang baik. Aku meminta supaya ini, supaya itu. Tapi Tuhan tidak jawab. Bukan Tuhan tidak sayang dengan kita. Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita. Saya tidak catat di sini. Coba kita membaca ayat firman Tuhan ini. Yesaya pasal 59. Kita pulang, kita renungkan ayat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sudah menemukan? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Sudah dapat ya? Yesaya pasal 59 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Silakan ayat yang kedua. Adalah segala dosa. Mari kita koreksi Bapak Ibu. Mungkin kita berdoa, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita punya hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Saya membaca secara utuh. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Kita pulang ke rumah. Kita renungkan firman Tuhan ini. Sebagai kesimpulan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesimpulannya. Orang yang tertanam dalam hadirat Tuhan. Akan mampu berdiri di atas setiap badai kehidupan. Dengan iman yang terus bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan. Orang yang tertanam dalam hadirat Tuhan akan mampu berdiri di atas badai kehidupan. Dan dengan iman yang terus bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami adalah manusia yang terbatas Bapa, tapi kami mempunyai Tuhan yang hebat. Mengubah yang terbatas ini menjadi sempurna di dalam Engkau Tuhan Yesus yang baik. Ampunilah kami, setiap pelanggaran kami, ampunilah kami Bapa.
Kami mau belajar tertanam di dalam hadirat Tuhan. Kami mau belajar teguh di dalam Tuhan. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Supaya kami hari demi hari menjadi serupa dengan Kristus. Kuatkan kami Bapa yang baik untuk menghadapi hari-hari hidup kami. Supaya kami tetap taat kepada Tuhan. Taat sampai mati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus